Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guys. Ore, kali ini kita lagi di lokasi kerja, guys. Jadi hari ini kita akan membawa sebuah unit bulldozer dengan tipe DNA Market. Nah, ini dia DNA Market Caterpillar, guys. Jadi sebelum kita memulai pengoperasian unit, maka ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan, guys, sebelum kita mengoperasikan unit tersebut. Yang pertama itu kita akan melakukan yang namanya pengecekan sekeliling. Jadi kita ngecek sekeliling unit ini apakah ada kebocoran dari oli-olinya, baik itu oli hidrolik, oli transmisi, oli mesin, dan juga kebocoran daripada radiator, kekendoran track show, kekendoran daripada baut-bautnya, dan juga lock pin seperti ini. Nah, seperti ini lock pin ini, guys. Jadi keseluruhan kita cek. Jadi kita cek itu secara berkeliling, guys. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui kondisi dan juga keadaan unit ini. Jadi kita mengecek di bawah unit juga apakah ada kebocoran daripada oli-olinya melalui hose atau yang lain, guys. Pokoknya indikasi kebocoran kita harus mengeceknya setiap hari sebelum kita melaksanakan pengoperasian pada unit. Baik itu jangankan alat berat seperti ini, bahkan seperti motor itu sekalipun motor itu butuh yang namanya perawatan setiap hari. Diperiksa kelayakannya, apakah dia siap untuk dioperasikan, siap untuk kita ya seperti itu, guys, siap untuk dioperasikan. Jadi kita kelilingi, guys. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi dan keadaan daripada unit yang kita akan operasikan, apakah itu siap atau enggak, karena itu akan berdampak pada saat kita operasikan, maka akan terjadi atau timbul sebuah permasalahannya. Nah, ini sudah ya, guys, kita cek semuanya, guys. Oke, aman. Jadi cek hose-nya itu hose tuh kayak selang gitu. Selang, iya, hose gitu, guys. Kita cek ininya. Ini namanya emergency stop engine. Emergency stop. Jadi kita di sini bisa ada powernya, ada baterai. Jadi punya saklar gitu. Oke, sepertinya ini sudah aman, guys. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan untuk di atas kabin, kayak pengecekan oli, radiator, air radiatornya apakah masih ada atau kosong, seperti itu, guys. Jadi kita telah mengecek bagian-bagian pada oli-olinya, itu ternyata sudah aman, guys. Nah, kalau untuk selanjutnya itu kita akan ngecek, tadi sudah ngecek oli hidrolik sama oli transmisi. Sekarang kita cek oli engine, guys, karena ini penting. Oli engine itu penting banget malah. Oli engine itu sangat penting, guys, karena itu berhubungan dengan mesin. Maka kita harus betul-betul
mengeceknya sebaik-baik mungkin ya, sebaik mungkin. Karena kalau olinya kurang atau di bawah standar pengoperasian, maka itu akan mempengaruhi kinerja daripada mesin tersebut, sehingga kita harus perhatikan. Dan juga air radiator kita senantiasa kita cek apakah masih ada atau enggak. Oke. Jadi semua komponen-komponen yang berhubungan dengan mesin atau engine itu betul-betul kita harus perhatikan dan kita cek betul-betul guys, agar tidak ada yang terjadi yang namanya error atau sebuah kerusakan. Jadi ketika ada sebuah kerusakan, kita harus laporkan kepada mekaniknya atau yang akan memperbaiki alat tersebut, karena itu penting agar alat ini tetap terjaga daripada perawatannya guys. Karena yang terpenting daripada sebuah unit atau alat itu adalah perawatan dan juga perbaikan, maintenance, perawatan gitu. Bukan hanya kita aja yang butuh perawatan, dan ternyata unit atau alat itu butuh juga perawatan guys, seperti itu. Jadi setelah pengecekan air radiator, ternyata air radiatornya itu butuh pengisian ulang, karena air radiatornya itu sangat di bawah low atau di bawah standar pengoperasian unit, sehingga kita akan melakukan pelaporan ke MCC, Monitor Center. Yes, Monitor Center guys. Jadi kita menggunakan alat komunikasi radio ini guys. Kita nunggu ya, kita menunggu soalnya masih ada yang melaporan. Kita menunggu. Kita akan memakai ini sebagai alat untuk komunikasi ke Monitor Center agar diteruskan untuk perbaikan ke mekaniknya. Soalnya masih ada ya, kita nunggu ya, kita antri soalnya masih ada yang melapor operator lain. Bentar Bapak, bocor tayar pedal dalam sebelah kiri ya. Nice guys. Jadi kalau dalam kabin kita nggak apa-apa buka helmnya guys. Panas. Jadi sebelum ini sudah operasi guys, jam operasional. Ada Komatsu 220 sudah kopi? Belum. Komatsu 220 kenapa nih ya? Komatsu 220 oli steeringnya bocor. 219 sudah kopi? Itu ada lagi operator yang lagi laporan. Jadi yang laporan itu langsung operator kepada Monitor Center sebagai pusat pengolahan data untuk diteruskan kepada masing-masing divisi yang bersangkutan untuk perbaikan alat tersebut. Mekanik, departemen plan ya. Seperti itulah guys. Oke, masih ada lagi guys. Setelah kita akan melakukan pelaporan. Masih nunggu giliran. Belajar 78 aman, kopi Bapak, terima kasih informasinya aja. MCC, selamat pagi. Bapak. Oke, Dynamer 03 air radiator habis ya, butuh penambahan. Air radiator kering ya, Dynamer 03 ya. Ini kopi. Posisi
posisi di disposal soil CWS. HM ada gak Jen? HM 12768. 12768, parkir langsung ya. Iya, di copy. Makasih Bapak informasinya Jen. Sama-sama Bapak, selamat pagi. Jadi itulah barusan kita melakukan pelaporan kepada monitor center agar diteruskan ke mekanik untuk perbaikan dan juga perawatannya guys, untuk ditindaklanjuti. Seperti itulah alurnya ketika kita menepati kondisi seperti alat kita lagi rusak atau istilahnya itu breakdown, disingkat BD gitu ya, seperti itu guys. Dan kita akan mencari alat lagi guys, karena ini alatnya breakdown atau rusak, sehingga kita akan melakukan pengecekan di alat yang lainnya, karena masih ada satu lagi yang standby yang seperti ini, yang tipe Dynamer guys. Oke, kita akan ke sana. Sekarang kita sampai ke unit keduanya guys. Supaya kita berjalan kaki dari sana itu kurang lebih 3-5 menit guys. Dan kita akhirnya berkeringat. Oke guys, ini adalah unit kedua. Tipenya sama dengan yang pertama, itu Dynamer Cat atau Caterpillar, ulat bulu. Oke guys, sama halnya dengan yang kita lakukan di awal. Di unit pertama itu melakukan yang namanya pengecekan sekeliling unit ya, dengan tujuan untuk mengecek kekendoran daripada treknya, kekendoran baut-bautnya, kehausan daripada ruler. Ini dia ruler, top ruler, noise sprocket guys, sprocket segmen atau sprocket ini kayak begini. Ini idler. Ini idler namanya guys, idler. Kalau untuk di bagian doser ini keseluruhan, untuk di bagian kaki-kakinya ini itu namanya undercarriage. Nah, kalau yang ini tracksaw namanya, papan saw. Ini ada papan saw ini. Yang seperti ini. Nah, ini dia, papan saw. Karena berbentuk papan. Dan ada track link. Ini track link ini adalah landasannya nih guys, seperti ini. Ini di track link namanya. Itu landasan daripada landasan daripada idler, segmen, dan juga rollernya. Seperti itu. Nah, ini dia. Bagian belakang tampak ada apa aja. Ini untuk narik alat yang amblas atau yang terkubur atau apa aja yang bisa ditarik. Kalau untuk bagian bawah itu biasanya kita lihat, kita cek apakah ada indikasi kebocoran oli, baik itu oli mesin, hidrolik, dan juga oli transmisi melalui di bawah ini guys. Bisa dilihat juga bisa dari hostnya, di sini juga bisa. Pasti ada indikasinya guys, pasti ada sinyal. Nah, ini dia. Ini adalah untuk mengisi bahan bakar. Bahan bakar guys, fuel atau solar di sini dia. Ini bentuknya seperti injeksi gitu guys, apa? Iya. Colokin gitu. Ngisi deh. Dia apa istilahnya? Kayak pakai injektor gitu. Jadi langsung di sini ada alatnya, jadi ditempelkan ke sini. Ini jadi nanti dia ngisi secara otomatis guys. Cepat gitu. Gak tahu apa sih namanya guys. Oke, semuanya gitu. Kiri kanan depan belakang kita cek semua guys. Kiri dan kanan sama. Bagian depan juga. Tuh ada bleed, silinder bleed.
Nah ini dia bleednya guys, tuh bleed namanya nih. Jadi serangkaiannya namanya bleed. Oke, ada cutting, ada embit. Cuttingnya itu yang di tengah, angka ini embit ujung pisaunya. Oke guys, bagian bawah sudah kelar. Kalau untuk atas sama aja, kita ngecek bagian di atas. Ada beberapa ini sih untuk pengecekan olinya. Itu ada bagian oli hidrolik. Nah, dia ada ininya, kacanya. Tapi ada juga ininya sih, ada stick untuk mengeceknya. Di sana ada juga untuk pengecekan transmisi, juga ada sticknya atau semacam takarannya gitu guys. Mesin juga begitu. Oke. Dan selanjutnya kita akan bahas di video yang akan kita buat berikutnya guys. Oke. Semoga ini bermanfaat guys. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.